Perkenalkan, nama saya Marika Angelina Borsitorus dari Prodi Fisika. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas budaya Melayu saya tentang penerapan gurindam kelima pada etika dan moral generasi Z. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas kenapa generasi Z mudah mengeluarkan kata-kata kasar. Yang pertama, karena adanya pengaruh digital dan media sosial, di mana adanya normalisasi bahasa kasar dan umpatan. Seringkali generasi Z itu menganggap bahwa kata kasar umpatan itu sebagai tanda keakraban dan bahasa keren mereka. Yang kedua, tumbuh di lingkungan yang toksik, atau tumbuh di lingkungan yang menganggap bahasa kasar itu adalah bahasa yang lumrah. Tumbuh di dalam lingkungan yang menganggap kata kasar itu sebagai bahasa yang lumrah, itu akan membuat psikologis generasi Z itu rusak, di mana pola pikir mereka itu menganggap bahwa kata kasar itu adalah kata yang lumrah dan ya bisa diucapkan seenaknya aja gitu, karena sesungguhnya itu generasi Z itu adalah generasi yang masih mudah terbawa arus. Pembahasan yang kedua yaitu mengapa adab generasi sekarang lebih rendah ke generasi sebelumnya dan generasi sebayanya. Yang pertama itu karena adanya pengaruh dominan digital atau digital native. Generasi Z itu tidak pernah jauh dari teknologi. Sebagai generasi yang tumbuh di era modern, di era teknologi, itu membuat generasi Z itu lebih banyak berkecimpung di media sosial dengan gaya bahasa yang lebih informal, lebih santai, dan bahasa-bahasa gaul mereka itu menjadi terbawa ke pembicaraan mereka secara offline. Jadi karena adanya kebiasaan gaya bahasa mereka yang informal itu membuat mereka tuh menjadi lebih santai gitu terhadap pembicaraan mereka secara offline. Karena pembicaraan mereka yang santai di offline ini, mereka dianggap sebagai kurang sopan oleh generasi di atasnya yang lebih ke tradisional gitu. Nah, pembahasan yang ketiga kita akan membahas tentang apa sih standar moral generasi sekarang. Yang pertama, generasi Z itu sangat menjunjung tinggi kesetaraan, seperti kesetaraan hak, kesetaraan kewajiban, maupun gender. Yang kedua itu ada transparansi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali curhatan-curhatan generasi Z di media sosial. Itu yang menandakan bahwa generasi Z itu sangat transparansi dengan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami. Yang ketiga itu ada to the point. Mereka tuh sangat to the point tentang kemunafikan serta kepalsuan. Jadi karena ke to the point ini, banyakan generasi Z itu dianggap tidak sopan. Yang keempat itu kesehatan mental dengan WLB, work-life balance. Generasi Z mungkin bukan kekurangan adab, tetapi generasi Z adalah generasi awal yang tumbuh di era digital dan teknologi, sehingga membuat knowledge generasi Z itu lebih dominan di teknologi dibandingkan soft skill tradisional seperti bahasa yang formal, etika formal, serta sopan santun. Nah, karena perbedaan pertumbuhan antara generasi Z dengan generasi sebelumnya membuat ketimpangan atau kesetaraan gaya didik. Jadi generasi Z itu bukan generasi yang kekurangan adab, tetapi generasi yang perlu dibimbing lagi tentang soft skill tradisionalnya. Sekian dari saya, terima kasih.